Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Pemirsa, dalam hubungan rumah tangga, biasanya jika ada masalah berujung pada perceraian. Namun ada satu hal yang tersakiti tidak hanya pasangan, tapi juga adalah anak. Dan terkait dengan itu pemirsa sudah hadir di studio bersama kami Dani. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam. Dan Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Pemirsa dan Pak Ustadz, Dani ini adalah salah satu anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Dani ingin berbagi kisah ke kita, permasalahan apa aja yang terjadi sehingga mempengaruhi dirinya. Dani boleh langsung cerita aja. Dari kecil saya nggak pernah ngerasain kebahagiaan kayak anak-anak lain. Yang saya rasain Sudah berapa lama mereka berantem dari sejak Dani dilahirkan? Kemudian sampai umur berapa Dani melihat ayah melakukan kekerasan sama ibu? saya mulai ngelihat kekerasan itu semenjak saya SD kelas 4. Pak, kita harus ngambil pelajaran pemirsa. Dan toyiban, sehingga nanti berpengaruh kepada istri, kepada anak. Inilah perintah dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu Mas. Oke. Baik, Dani boleh cerita ke kita nggak apa yang dilakukan Ibu Dani ketika mengetahui kalau dia sering dikasari, apakah melapor ke pihak berwajib atau keluarga? Dulu saya anggap ibu saya seorang malaikat. Dia dipukul begitu, tapi masih sabar. Dia diam aja? Diam aja. Tapi semuanya hancur. Maksudnya hancur itu bagaimana? Ibu saya selingkuh.
Bener ya Mas ya? Iya bener. Aku tunggu loh. Janji. Loh! Mama! Mama lagi ngapain sama Om? Kamu ngapain? Masuk gak pakai ketuk pintu dulu? Nanti aku bilang ayah, Mah. Diam kamu ya. Macam-macam kamu sama Mama. Sakit, ampun. Ingat, sampai ngomong sama papa kamu. Sakit, Ma. Iya, Mama pukul. Ampun, sakit. Tahu apa kamu ya? Sakit, Ma, ampun. Saya ngerasa Itu saya boleh nanya, ayah kamu tahu perselingkuhan itu? Apakah itu penyebab perceraian? iya. Dari mana dia tahu? Saya tahu sendiri. Tahu dengan sendirinya. Berarti mohon maaf Pak Ustadz, mungkin aib ibunya Dani sudah terbuka, dibuka. Jadi bahasanya gini, Allah tuh maha kuasa kok. Maka kata Rasulullah begini, man satara uyub
Anak bekas orang tua tuh nggak mungkin, nggak ada. Iya, Kayak gitu. Oke, Dani, setelah orang tua bercerai, Dani tinggal sama siapa? Setelah bercerai, ibu minta saya untuk ikut dengan ibu tinggal. Oke. Tapi karena masalah itu, saya memilih untuk tinggal bersama ayah. Tapi Maksudnya tapi itu apa? Ada masalah lagi? ada masalah lagi saya dengan ayah yang membuat saya harus tinggal sendiri. Oke. Boleh tahu masalahnya apa? Ayah melakukan suatu ritual. Dan saya juga nggak ngerti itu benar atau enggak. Saya nggak ngerti itu jalurnya. Jalur seperti apa nggak ngerti. Jadi dia ritual tuh kayak manggil uang gitu loh. Dia bilang dia punya beberapa pasukan jin. Jadi dia ritual tuh kayak manggil uang gitu loh. Dia bilang dia punya beberapa pasukan jin. Ayah! Ayah lagi ngapain? Kamu belum tidur? Udah pergi sana, cari ke Ayah kantor. lagi ngapain ya? Ini cari uang dari ritual. Ritual buat apa ya? Sedekah orang miskin. Anak yatim piatu, tak berikan dari uang ini. Ayah bilang ini uang buat sedekah. Iya, Tapi ayah mendapatkan uang ini dengan cara haram ya. tapi ini udah turun-temurun, nggak bisa dihentikan. Kalau dihentikan, keluarga kita akan celaka. Dan ayah masih tak percaya. Iya, ini udah biasa dari keluarga kita. Pokoknya saya mau ayah hentikan semua ini ya. Udah, nggak ikut campur. Apa setan sama semuanya ya?
pun saya nggak percaya sama jin. Tapi saya bangga sama Mas Dan. Dia masih punya keteguhan Iya, betul. untuk mengingatkan orang tuanya. Ini yang penting nih. Kita bangga punya anak muda masih bahasanya yang hak-hak, yang batil-batil. Betul, ya. Nah, tapi caranya harus yang baik. Gitu. Tadi ada satu hal yang menarik buat saya, Pak Ustadz. Ketika Dani bilang uang hasil berkawan dengan jin itu digunakan untuk sedekah. Nah, ini gimana nih, Pak Ustadz? Begini, ada innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Nah, kita yakin ngambil punya orang dengan apapun caranya kan nggak baik, Iya. maka nggak mungkin diterima, nggak boleh, gitu. Maka nggak akan diterima. Justru nanti di bahasa kasar itu dituntut, orang yang diambil itu akan nuntut, Iya. ya kan? Jalan, ayah juga nggak salah jalan. Setidakkah tanggung jawab sebagai seorang anak, saya bisa lolosin ibu saya ke surga. Bisa. Iya, Mas Andi. Saya pahami apa yang dirasakan. Iya. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Ibunya sepertinya udah nggak peduli sama sekali sama anaknya. Iya, iya. Kalau dalam Islam, Ya. ibunya nih gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, kewajiban orang tua itu pertama ini dari kecil sebetulnya. Iya. Kita aja sebelum jadi suami atau sebelum jadi istri, itu ada kewajiban. Kewajibannya memilih pasangan yang pas. Untuk apa sih? Ini begini misalnya. Karena kewajiban setelah menikah itu, pertama kalau suami memberi nafkah yang halal dan thayyiban. Ini kaitannya apa? Nanti kan kalau suami memberi makan yang halal thayyiban kan nanti jadi air susu. Iya. Nah, kewajiban ibu itu memberi susu yang baik. Gitu loh. Karena apa? Nanti tumbuh dari dagingnya anak itu yang baik juga. Gitu kan? Nah, setelah memberi susu yang baik, ngasih nama yang baik, tidak hanya itu, mendidiknya dengan cara yang baik. Iya. Pak Ustadz, ini ada kaitannya nggak hubungan rumah tangganya ibu sama ayahnya? Ada kaitannya nggak dengan apa yang dicari ini, dengan cara cari uangnya yang dilakukan oleh ayahnya? Ya, Ada hubungannya dengan keretakan rumah kalau tangga? menurut saya iya. Kenapa? Tadi kan di awal saya bilang, kalau makanan itu haram, itu berpengaruh kepada jasad kita nih. Ketika haram, itu ngelakuin maksiat itu gampang. Nanti kayak ngapain aja untuk berbuat maksiat gampang gitu. Berarti ada kemungkinan besar itu ya terkait Ya, dengan itu. ada Pak Ustadz, kemungkinan, ya? ada kemungkinan. Mudah-mudahan lah, ini pelajaran kita semua para pemirsa agar kita ini dari awal lah, dari memilih pasangan, dari mencari rezeki, kemudian perhatian sama anak. Mira. Mira. Selamat siang, Om. Mau apa kamu kesini, ha? Saya mau jemput Mira, Om. Mira nggak ada. Loh, tapi saya udah janjian, Om, sama Mira. Iya, tapi mulai sekarang saya melarang kamu berhubungan lagi dengan Mira. Loh, tapi kenapa, Om? Saya kan sebentar lagi sudah mau nikah sama Mira, Om. Saya melarang kamu nikah dengan anak saya. Om, tapi kan undangan sudah saya sebar, Om. Dengerin ya. Saya tidak mau anak saya itu nasibnya sama seperti kamu yang orang tuanya itu cerai. Om, saya mohon, Om. Beri saya kesempatan, Om. Soalnya saya cinta banget sama Mira, Dengerin Om. ya. Pergi dari sini. Om, tolong, Om. Saya janji sama Om, saya bakal Saya melindungi bilang anak, Om. pergi dari sini. Om, tolong, Ayo. Om. Saya nggak mau lihat kamu lagi di sini. Om, tapi saya sudah cinta sama kamu Mira, pergi. Om. Kamu lawan saya, ha? Om, Berani sama tolong, Om. saya? Kasih saya kesempatan Pergi sekali dari aja, sini. Om. Mira! Kalau ternyata aku nggak bisa menikah sama kamu, buat apa lagi aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku mati. Mira! Maafkan aku, Mira. Kalau tadi dibilang sudah punya calon nih, punya komitmen, kenyataannya enggak. Jadi gini berpikirnya, husnudzon sama Allah. Siapa tahu itu bukan uluk kita. Iya. Gitu. Insya Allah Allah kasih yang terbaik nanti, yang kira-kira memahamin kita, mengerti kondisi kita, memahamin kita. Insya Allah akan dikasih oleh Allah yang terbaik. Gitu. Optimis lah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Dani, saya tahu saya nyebut nama
Mas Dani ini karena kita samarkan Pak Ustadz. Baik. Saya sih berharap pasti mudah-mudahan kedua orang tua Dani bisa nonton ini dan pasti tahu kondisi fisik Dani seperti ini, dia pasti tahu. Pelajaran dari Mas Dani yang tegar ini, pertama, nasihat yang paling penting itu adalah dari Al-Qur'an. Apa itu tadi? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri dan keluarga dari neraka. Neraka itu bisa neraka dunia maupun neraka akhirat loh. Maka kewajiban sebagai suami harus dimengerti. Suami dan istri punya hak dan sama-sama punya kewajiban. Ini harus tahu. Kewajiban yang paling utama dari seorang suami apa itu? Dia mencarikan rezeki yang halalan thayyiban. Sehingga apa? Pengaruhnya tadi ke darah, ke